A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Warisan Mbah Kakung. Cerita ini ditulis Andina Saputri. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, linknya saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Dan tentunya nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kisah kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Mbak Arum terlihat mengangkat sudut bibirnya karena mengetahui aku sudah berbohong perihal cincin ini. Kalau memang cincin itu milik Mbah Kakung, sebaiknya kamu lepaskan, Ci, ucap Mbak Arum sambil menarik tanganku dan memperhatikan cincin bermata batu hitam yang melingkar di jariku. Kalau kalian berkata seperti itu, berarti kalian mempercayai ilmu hitam dong. Bukan gitu, Ci. Ini hanya kesimpulanku saja kalau cincin tersebut memang memiliki kemampuan seperti itu. Tapi bukan berarti Mbah Kakung mempelajari ilmu hitam. Bisa jadi cincin ini merupakan warisan benda pusaka yang turun-temurun dari keluarga Mbah Kakung, ucap Mbak Arum sambil berusaha melepaskan cincin yang melingkar di jari tanganku. Kok susah dilepaskan sih, Ji? Aduh, udah Mbak sakit. Jangan dipaksa. Bukan cincin ini yang lepas, bisa-bisa jariku yang copot, ucapku sambil menarik tanganku dari genggaman Mbak Arum. Aku pun mencoba melepaskan cincin yang melekat di jari tanganku ini menggunakan sabun. Tapi sepertinya usahaku juga sia-sia. Karena sore sudah menjelang malam, kami pun bergegas mandi secara bergiliran. Tepat jam 8 malam, aku pamit dengan ibu untuk mencari angin di luar rumah. Kejadian yang aku alami beberapa hari belakangan ini membuat pikiranku terasa kacau. Mungkin dengan cara berjalan-jalan di sekitar kampung akan membuat semua pikiran ini kembali normal. Seiring langkah kaki yang menapaki jalan setapak kampung, terlihat Pak Sarno sedang berbincang dengan seorang lelaki tua dengan perawakan kurus. Mau kemana, Ji? Tanya Pak Sarno begitu melihatku hendak melewati pos jaga. Lelaki tersebut tersenyum ke arahku. Dengan jarak pandang yang sedekat ini, aku bisa mengenali sosok lelaki tua yang sedang berbincang dengan Pak Sarno. Ternyata adalah Mbah Pon, seorang lelaki tua yang dianggap sebagai sesepuh kampung ini. Mau ke warung dulu, Pak. Ada Mbah Pon. Maaf, Mbah, saya mau ke warung dulu, ucapku pamit. Terlihat Mbah Pon seperti memperhatikan cincin yang aku kenakan. Hingga akhirnya Mbah Pon kembali terlibat pembicaraan dengan Pak Sarno. Setelah langkah kakiku mulai menjauh, aku kembali menoleh ke arah mereka. Tanpa sengaja pandangan mataku bertemu dengan pandangan mata Mbah Pon. Sepertinya sedang membicarakanku, gumamku tanpa menghentikan langkah kakiku menuju warung. Kopinya satu, Le, pintaku pada penjaga warung. Setelah menunggu beberapa saat, terlihat Le Pardi membawakan segelas kopi panas yang masih terlihat kepulan asap putihnya. Le, hampir lupa, saya minta rokoknya 3 batang. Wah, Panji sudah mulai merokok yo, ucap Le Pardi sambil berjalan ke arah tempat ia menyimpan rokok.
Kemudian 3 batang rokok diserahkan ke tanganku. "Cuma iseng, Le," ucapku bersamaan dengan kepulan asap yang keluar dari mulut ini. "Sepertinya akan turun hujan lagi ya, Le." "Iya, Ci. Sepertinya memang sudah masuk musim penghujan. Oh iya, Ci. Kamu toh yang berkelahi dengan Indra dan Ali kemarin?" tanya Lepardi sambil mengambil posisi duduk di sampingku. "Iya, Le. Ada apa ya?" Entah mengapa pikiranku langsung tertuju pada sosok Ali dan Indra yang sampai saat ini aku belum mengetahui keadaannya. "Nggak ada apa-apa, Koci. Cuma perkelahian kalian kemarin sudah menjadi pembicaraan hangat di kampung ini," ucap Lepardi sambil memainkan rokok kretek yang ada di tangannya. "Kalau saya boleh tahu, bagaimana kabar mereka berdua, Le?" "Katanya sih ada memar di bagian dada kanannya. Tapi menurut Mbah Pon, semuanya sudah mulai membaik. Kebetulan Mbah Pon yang menangani luka memar di dada Indra," ucap Lepardi menjelaskan. "Saya sebenarnya tidak bermaksud seperti itu, Le," ucapku dengan rasa sesal. "Le ngerti, Ci. Kalau Lepardi di posisi kamu, mungkin akan terjadi seperti itu juga." "Berarti Lepardi tidak percaya kan dengan berita yang mengatakan Mbak Kakung itu belajar ilmu hitam?" Begitu mendengar perkataanku, terlihat Lepardi terdiam beberapa saat. "Le ndak tahu harus menjawab apa, Ci. Tapi kalau boleh Le menyarankan, sebaiknya kamu mencoba satu cara untuk membuktikannya." "Cara apa, Le?" "Sebelumnya Le minta maaf ya. Ini hanya sekedar masukan untuk kamu. Menurut yang Lepardi ketahui, apabila seseorang sulit meninggal karena ilmu hitam, itu bisa diatasi dengan daun kelor," ucap Lepardi tanpa ekspresi menghakimi. "Daun kelor?" "Iya, daun kelor. Coba kamu mengelapkan daun tersebut di seluruh tubuh mbahmu. Jika memang terjadi sesuatu, maka bisa dipastikan mbahmu memang belajar ilmu hitam. Tapi jika tidak terjadi sesuatu, berarti desas-desus yang berkembang selama ini memang tidak benar." "Terjadi sesuatu piye to, Le, maksudnya?" tanyaku penasaran. "Mempermudah proses kematiannya," jawab Lepardi singkat. Aku terdiam. Bagiku apa yang dikatakan oleh Lepardi walaupun tidak masuk akal, tapi memang tidak ada salahnya untuk dicoba. Dan aku merasa yakin kalau Mbak Kakung memang tidak melakukan apa yang selama ini dituduhkan oleh sebagian besar warga kampung. "Le, saya pulang dulu ya. Kayaknya mau turun hujan." Setelah membayar rokok dan kopi yang aku pesan tadi, aku segera meninggalkan warung Lepardi dan bergegas pulang. Daun kelor. Apa benar yang diucapkan Lepardi tadi? Tapi kalau memang benar daun kelor dapat membuktikan apakah seseorang mempelajari ilmu hitam atau tidak, berarti akan ada resiko yang akan aku tanggung kalau melakukan saran yang diberikan Lepardi. Sebaiknya malam ini aku buktikan. Langkah kaki yang semula hendak berjalan menuju rumah beralih ke jalan setapak yang akan mengantarkan aku pada seseorang yang mungkin bisa membantuku malam ini. "Assalamualaikum."
Aku memberi salam saat langkah kaki ini terhenti di depan sebuah rumah. Cukup lama aku menanti jawaban dari dalam rumah. Hingga akhirnya setelah kembali mencoba mengucapkan salam lagi seraya mengetuk pintunya, terdengar derap langkah kaki seseorang menghampiri pintu. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Panji, Bu, cucunya Mbah Harjo. Ucapku begitu perempuan tua tersebut keluar dari dalam rumah. Oh, cucunya Mbah Harjo. Ada keperluan apa, Nak? Tanya perempuan tua tersebut. Bidinya ada, Bu. Begitu mendengar pertanyaanku, sesaat perempuan tua itu memperhatikanku dengan seksama. Tunggu sebentar. Perempuan tua tersebut berjalan memasuki rumah. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya aku bertemu dengan Bidin. Loh, Panji, ada apa kau tumben ke rumah? Ayo masuk. Ucap Bidin yang merasa kaget dengan kehadiranku. Setelah berbasa-basi sebentar, aku segera menjelaskan maksud dari kedatanganku. Hah, kamu yakin? Yakin, Din. Pasti tidak akan terjadi apa-apa sama Mbah Kakung. Aku harap malam ini kamu mau menjadi saksinya. Waduh, Ci. Bukannya aku tidak mau bantu. Tapi aku takut kalau terjadi sesuatu pada Mbah Harjo. Yang kamu rencanakan ini bukan sesuatu yang main-main. Aku yakin, Din. Tolong bantu aku. Sepertinya hanya jalan ini yang bisa membuktikan bahwa mbahku memang tidak pernah mempelajari ilmu hitam. Sesaat lamanya Bidin hanya bisa terdiam tanpa bisa memberikan jawaban. Bagaimana, Din? Ya sudah, aku akan menolongmu. Tapi kalau memang nanti terjadi sesuatu sama Mbah Harjo, kamu harus ingat kalau aku sudah melarangmu untuk melakukan hal ini. Aku langsung menganggukkan kepala begitu mendengar jawaban Bidin. Setelah beberapa saat menunggunya berganti pakaian, akhirnya aku dan Bidin berangkat ke sebuah tempat yang menurut Bidin terdapat pohon kelor di sana. Setelah berjalan cukup jauh menelusuri jalan setapak kampung, akhirnya kita tiba di sebuah sungai yang memisahkan antara kampung kami dengan kampung sebelah. Rerimbunan ilalang liar yang meninggi seperti menutupi keberadaan sungai tersebut. Itu pohonnya, Ji. Tunjuk Bidin pada sebuah pohon yang hanya menampakkan bagian dahan serta daun yang menghiasinya. Seiring dengan angin malam yang berhembus, aku bisa mendengar suara gemersik daun yang memecah kesunyian. Sepertinya dasar pohon kelornya ada di bawah sana ya, Din. Ucapku sambil mencoba menyingkap rerimbunan ilalang yang menghalangi pandanganku untuk menatap sungai. Kalau dari posisiku berdiri saat ini, untuk menuju ke dasar pohon kelor tersebut, aku harus menuruni jalan setapak yang menurun. Mungkin dalam 12 atau 13 langkah aku akan sampai. Berarti kita harus turun ke bawah ya, Din? Iya. Bagaimana, Ji? Mau dilanjut ndak? Tanya Bidin seraya memperhatikanku yang sedang menatap dasar dari pohon kelor tersebut. Menatap dasar dari pohon kelor tersebut. Pandanganku yang terbatas karena gelapnya malam seperti menyamarkan keberadaan arah rintangan yang akan menghalangi langkahku untuk menuju ke pohon kelor tersebut. Waduh, gelap banget, Din. Iyo, Ji, maaf. Aku lupa ndak bawa senter. Mengingat jarak antara rumah dan tempat ini tidaklah dekat,
Rasanya tidak mungkin untuk kembali pulang mengambil senter, karena hanya akan buang-buang waktu dan juga tenaga saja. Di antara rasa bingung yang bersemayam di pikiranku, suara gemuruh yang sudah mulai terdengar, serta semakin kencangnya hembusan angin malam yang menerpa rimbunan ilalang liar, seakan memberi sebuah tanda bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Tidak apa-apa, Din. Nggak usah pakai senter. Ayo kita turun, kayaknya mau hujan. Aku bisa melihat ekspresi keraguan di wajah Bidin saat aku mengajaknya turun. Tapi gelap banget, Ci. Belum sempat aku menjawab ucapan Bidin, terdengar kembali suara gemuruh disertai kilat. Aku dan Bidin hanya saling bertatapan. Sepertinya kilat bisa membantu kita untuk turun, Din. Tanpa menunggu jawaban dari Bidin, aku mulai melangkahkan kaki menuju batas jalan setapak yang akan menjadi titik awalku untuk turun menuju sungai. Lama aku terdiam sambil berharap kilat kembali menyingkap kegelapan di tempat ini. Bidin yang sudah berada di sisiku sepertinya masih belum bisa menghilangkan keraguan yang terpancar di raut wajahnya. Duh, Ci, nyesel aku sudah nyanggupin mau nolongin kamu. Gerutu Bidin sambil menatap jalan menurun dan licin di depan kami. Tidak lama berselang, setelah Bidin menggerutu, terdengar suara gemuruh yang cukup keras diiringi dengan kilat. Dalam hitungan sepersekian detik, aku dan Bidin melihat jalan menurun di depan kami. Terdapat beberapa akar besar yang menyembul dari dalam tanah, dan sepertinya akar besar tersebut bisa digunakan untuk tempat kami berpijak, sekaligus sebagai tempat kami berpegangan agar kami tidak terperosok jauh ke bawah. Ayo, Din, ajakku. Begitu cahaya kilat tadi tidak lagi menerangi jalan menurun di depan kami. Dengan mengandalkan ingatan yang ada di kepala, aku mulai merayap turun menuju ke sungai. Dan sepertinya sesuai dengan apa yang sudah aku perkirakan tadi, akar besar yang menyembul dari dalam tanah memberikan bantuan yang besar bagiku dan Bidin dalam menuruni jalan. Akhirnya sampai juga, Din, ucapku lega. Terlihat Bidin berusaha mengelap butiran keringat di wajahnya. Iya, Ci, jawab Bidin seraya mengambil sesuatu dari dalam saku celananya. Santai dulu, Ci, menghilangkan tegang. Bidin tertawa kecil. Di genggaman tangannya ada sebungkus rokok dengan sekotak korek api. Gumpalan asap putih tampak mulai berterbangan di udara, bersamaan dengan sebatang rokok yang telah tersulut. Rokok, Ci. Bidin menyerahkan sebungkus rokok serta korek api yang ada di tangannya. Memang luar biasa kamu, Din. Bidin terlihat bingung dengan maksud ucapanku. Dengan wajah polos Bidin menatapku. Maksudmu apa sih, Ci? Tanya Bidin begitu melihatku mulai menyulutkan sebatang rokok. Kepulan asap rokok yang masih tertahan di mulut, aku hembuskan ke wajah Bidin. Pakai nanya lagi, gerutuku sambil mengembalikan sebungkus rokok ke tangan Bidin. Loh, koreknya balikin, Ci. Nanti aku kalau mau merokok gimana? Protes Bidin saat melihatku memasukkan korek api ke dalam saku celanaku. Nanti tunggu ada petir aja, Din. Baru deh kamu bisa merokok. Mendengar jawabanku yang seperti itu, Bidin terlihat sedang berpikir. Hingga akhirnya Bidin tertawa begitu menyadari maksud dari perkataanku tadi. Ya Allah, Ci, maaf. Aku beneran lupa kalau membawa korek. Harusnya tadi pakai cahaya korek, biar kita ndak gelap-gelapan waktu turun ke sini.
ucap Bidin tanpa menghentikan tawanya. Lupa gara-gara takut ya, Din, sindirku yang dibalas gelak tawa Bidin. Setelah merasa cukup beristirahat dan menghilangkan ketegangan yang ada, aku segera mengajak Bidin berjalan menghampiri pohon kelor yang berada tidak jauh dari bibir sungai. Sesaat aku dan Bidin mendongak menatap batang pohon, serta dedaunan yang terlihat bergoyang-goyang mengikuti irama angin yang berhembus. Sesekali suara gemuruh yang disertai kilat tampak memperlihatkan hijaunya daun kelor itu. Sebaiknya kita mulai aja, Ji. Kayaknya ndak lama lagi akan turun hujan, ucap Bidin sambil mendongak menatap awan yang gelap. Belum sempat aku mengiyakan ucapannya, Bidin mengelap wajahnya dengan telapak tangan. Tuh kan, benar apa yang gue bilang, udah mulai gerimis. Gerimis. Aku mencoba merasakan butiran air yang jatuh. Namun aneh, sedikit pun aku tidak merasakan ada air yang membasahi kulitku. Din, kok aku ndak merasa... Aku menghentikan ucapanku karena mendengar suara wanita yang sedang menangis. Suara apa itu, Ji? Tanya Bidin pelan. Aku bisa melihat rasa takut di antara nada suara Bidin yang gemetar. Tanpa menjawab pertanyaan Bidin, aku segera mengalihkan pandanganku ke arah aliran sungai. Mungkin suara binatang yang terbawa arus aliran sungai, ucapku sambil menatap ke arah aliran air sungai. Suara gemercik air yang terdengar memecah kesunyian, seperti menyembunyikan berbagai macam kemungkinan atas suara yang sudah kami dengar. Kamu lihat sendiri toh, tidak ada apa-apa. Di tempat seperti ini kita tidak usah merasa takut jika mendengar atau merasakan sesuatu yang ganjil, karena banyak jenis hewan yang bersuara aneh. Untuk kesekian kalinya, aku terpaksa tersenyum dengan penjelasan yang aku berikan. Aku berharap semua senyum itu bisa menghilangkan berbagai macam imajinasi menyeramkan yang mungkin sudah bersemayam dalam pikiran Bidin. Oh iya, tadi kamu mau ngomong apa? Tanya Bidin yang merasa bingung dengan ucapanku yang terpotong tadi. Terlihat Bidin kembali mengarahkan pandangannya ke rimbunan daun kelor. Aku cuma bingung aja, Din. Kok aku ndak merasakan gerimis ya? Gendeng kamu, Ji. Ndak mungkin lah. Kamu lihat mataku, basah toh. Sungguh ini merupakan sesuatu yang sangat di luar nalar. Bagaimana mungkin aku tidak merasakan ada gerimis, sedangkan wajah dan baju Bidin terlihat basah? Apakah ini semua karena efek dari cincin yang Mbak Kakung yang aku kenakan? Malah diam, tegur Bidin yang merasa risih melihatku menatap wajahnya. Ndak mungkin, aku ndak percaya, ucapku menyangkal akan kesaktian cincin yang aku kenakan. Karena merasa ada yang aneh dengan apa yang aku alami saat ini. Secara refleks, aku langsung mendongak menatap rimbunan daun kelor yang berada di atas kepalaku. Astagfirullah. Aku menutup mulutku dengan sebelah tangan. Wajah yang sangat tidak asing sedang duduk di ranting pohon kelor sambil menggoyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Aku berharap rasa terkejut yang berselubung dengan rasa takut di wajahku tidak diketahui oleh Bidin. Lama aku terdiam. Bagaimana caranya meminta Bidin agar mau memanjat pohon kelor ini dan mengambil daunnya? Andai Bidin melihat ekspresi wajahku yang seperti ini, sudah pasti Bidin akan langsung menolak permintaanku mentah-mentah.
Ci, kamu kenapa? Pidin heran melihatku menundukkan kepala. Tubuhku yang gemetar membuat Pidin meletakkan telapak tangannya di bahuku. Panji. Pidin mulai menggoyang-goyangkan tubuhku. Aku bisa membayangkan bagaimana perasaan Pidin melihatku yang terdiam dan gemetar di tempat seperti ini. Nggak tahu, Din. Kepalaku pusing. Jawabku berbohong. Melihat keringat dingin yang mulai keluar membasahi wajah, serta tubuhku yang masih saja gemetar membuat Pidin percaya dengan yang aku katakan. Waduh, Ci, mungkin kamu masuk angin. Ya sudah, biar aku saja yang mengambil daun kelornya. Apa yang baru saja Pidin ucapkan adalah sebuah kalimat yang sudah sangat aku nantikan sedari tadi. Rasanya sangat tidak mungkin aku menaiki pohon tersebut dalam kondisi seperti ini. Tanpa berani aku mendongak ke atas untuk melihat rimbunan daun kelor. Pidin mulai memanjat pohon tersebut. Butuh berapa banyak, Ci? Teriak Pidin yang sudah berada di atas pohon. Secukupnya aja, Din. Kira-kira 10 atau 15 lembar daun. Ucapku dengan posisi kepala masih menunduk. Setelah beberapa saat memetik daun kelor sesuai dengan yang aku katakan, Pidin mulai turun dan terlihat menggenggam sebuah ranting yang mempunyai beberapa lembar daun kelor. Beres, Ci. Sambil menyerahkan ranting tersebut ke tanganku, Pidin tersenyum lega. Ya sudah, ayo kita pulang, Ci. Ajak Pidin sambil memakai sandal yang tadi dilepaskannya. Belum sempat aku mengiyakan ajakan Pidin, suara tangisan lirih kembali terdengar. Tapi suara yang terdengar kali ini sama sekali tidak membuatku mempunyai keinginan untuk mencarinya. Karena aku yakin kalau sumber suara itu berasal dari makhluk yang berada di atas pohon kelor. Suara itu lagi, Ci. Sebenarnya hewan apa ya? Pidin menatap ke aliran sungai. Tanpa menjawabnya, aku segera menarik tangan Pidin untuk bergegas pergi meninggalkan bibir sungai. Demi bermodalkan cahaya dari batang demi batang korek api yang terbakar, aku dan Pidin menapaki jalan yang menanjak. Kamu kenapa, Toji? Aku jadi takut kalau kamu seperti itu. Tanya Pidin begitu tiba di jalan yang datar. Aku tidak menjawab pertanyaannya dan tetap meneruskan langkah kaki. Cukup lama aku dan Pidin berjalan, hingga akhirnya di kejauhan terlihat keberadaan warung Lek Pardi yang tampaknya masih belum tutup. Belum tutup, Lek. Aku menegur Lek Pardi begitu tiba di depan warungnya. Lek Pardi terlihat sedang memasukkan beberapa barang dagangannya ke dalam warung. Melihat kehadiran kami yang secara tiba-tiba, Lek Pardi memperhatikan kami sesaat. Sepertinya butiran peluh yang membasahi wajahku dan Pidin sudah menarik perhatian Lek Pardi. Belum, Ci. Ini lagi siap-siap mau tutup. Kalian dari mana? Kok keringetan? Aku menginjak kaki Pidin. Rasanya sudah cukup untuk memberikan isyarat agar Pidin tidak berbicara tentangku yang baru saja mencari daun kelor. Sesekali terlihat mata Lek Pardi memperhatikan saku celana yang mengembang. Sepertinya ranting pohon yang sudah aku patah-patahkan dan tersimpan di dalam saku celana masih bisa menarik perhatiannya. Iya, Pak. Biasa anak muda jalan-jalan sore. Jawabku sambil tersenyum dan berharap Lek Pardi tidak bertanya tentang apa yang ada di saku celanaku ini. Ini sudah jam 10 malam, Ci. Bukan sore lagi. Kalau jam segini sih waktunya demit yang jalan-jalan.
Lek Pardi terkekeh sambil mengekspresikan rasa takut di wajahnya. Melihat hal tersebut, aku dan Bidin hanya bisa tertawa. "Oh iya Lek, kami pesan 2 gelas kopi ya." Lek Pardi mengangguk tanpa memberikan jawaban. Kemudian memasuki rumah yang terletak di belakang warungnya. Setelah beberapa saat, terlihat Lek Pardi keluar dari dalam rumah dengan membawa 2 gelas kopi panas. "Nanti kalau sudah selesai ngopi, gelasnya kalian letakkan di meja saja ya," ucap Lek Pardi sambil menunjuk ke sebuah meja panjang di depan warung. Setelah aku membayar 2 gelas kopi itu, Lek Pardi pun mulai menutup warungnya. "Lek Pardi duluan ya, ngantuk sekali," aku mengangguk. Kemudian Lek Pardi pergi meninggalkan kami. "Ci, tadi kamu kenapa toh sebenarnya? Aneh banget," tanya Bidin begitu Lek Pardi mematikan lampu di rumahnya. Melihatku yang masih belum memberikan jawaban, Bidin meminum kopi panasnya. "Korekku mana, Ci?" Setelah korek api sudah aku serahkan, Bidin mulai menyulutkan sebatang rokok di bibirnya. "Kamu mau aku jujur apa ndak?" ucapku yang dibalas tatapan curiga Bidin. "Sebenarnya aku melihat sesuatu di atas pohon kelor," ucapku sambil mengembuskan asap rokok ke udara. Di antara gumpalan asap rokok yang bermain-main di udara, aku lihat ekspresi rasa terkejut di wajah Bidin. "Melihat sesuatu? Kamu melihat sesuatu apa, Ji?" Sepertinya Bidin mulai tidak sabar untuk mendengar penjelasanku selanjutnya. "Entahlah Din, aku juga bingung." Aku mengusap kasar rambutku karena merasa tertekan dengan beberapa peristiwa aneh yang aku alami selama ini. Apakah yang aku alami ini adalah efek dari rasa takutku terhadap sosok Bude Ratmi semasa hidupnya? Ataukah memang terjadi sesuatu dengan Bude Ratmi dan membuat arwah Bude Ratmi tak tenang? "Ci, memangnya apa yang kamu lihat tadi? Sumpah, aku ndak ngerti maksudmu." "Wajar Din kalau kamu tidak mengerti, karena kamu memang ndak mengenal Bude Ratmi. Dan mungkin kamu belum pernah bertemu dengan Bude. Sebenarnya tadi aku melihat sesosok wanita yang duduk di antara rimbunan daun pohon kelor." "Hah? Yang benar kamu, Ci?" Mendengar ucapan Bidin, aku hanya bisa menganggukkan kepala. Sebatang rokok yang sedari tadi menghiasi jari tanganku kembali aku hisap dalam-dalam. Sosok yang menyerupai Bude Ratmi tadi menatap kita dengan pandangan yang tajam. Wajahnya pucat dan putih seperti topeng, dengan rambut hitamnya yang menjuntai. Aku bisa melihat rambut sosok itu basah karena butir-butir air tampak menetes dari rambutnya. Astaga, berarti air yang tadi jatuh di wajahku itu air yang berasal dari... "Betul Din," ucapku memotong perkataan Bidin. Bidin memegangi tengkuknya. Sepertinya apa yang sedang aku ceritakan ini membuat bulu kuduk di tengkuk Bidin meremang. "Benar-benar sial kamu, Ji. Kenapa tadi kamu ndak bilang? Kalau tadi kamu cerita seperti ini, aku ndak bakal mau manjat ke pohon itu." "Maaf Din, kalau saja aku mempunyai keberanian untuk memanjat ke pohon tadi,
sudah pasti aku ndak akan memintamu. Tapi bagaimana caranya aku manjat? Sedangkan untuk menormalkan supaya ndak gemetar saja sulit. Sumpah Din, apa yang aku lihat tadi benar-benar membuat seluruh saraf di tubuhku serasa mati rasa. Beberapa saat lamanya, aku dan Bidin hanya bisa terdiam dalam lamunan. Ekspresi rasa takut yang semakin tergambar di wajah Bidin, seperti menyiratkan kalau Bidin sedang membayangkan tentang sosok Bude Ratmi sesuai dengan apa yang aku ceritakan tadi. Ayo ke rumahku untuk menyelesaikan apa yang sudah kita rencanakan. Tegukan terakhirku pada gelas kopi kini hanya menyisakan ampasnya di dasar gelas. Terlihat Bidin agak ragu untuk mengiyakan perkataanku. Tolong aku Din. Hanya kamu satu-satunya harapanku untuk membuktikan bahwa semua omongan buruk tentang Mbah Kakung itu tidak benar. Ucapku penuh harap. Haduh Ci, apes banget aku malam ini. Gara-gara semua omongan malam itu. Sekarang aku yang menjadi tumbalnya. Bidin mematikan rokok yang ada di tangannya. Ya wis kalau begitu, nanggung. Semoga malam ini kita bisa mendapatkan jawabannya Ji. Mendengar jawaban Bidin yang sesuai dengan harapanku, tanpa basa-basi lagi aku segera mengajak Bidin untuk bergegas menuju rumah. Aku tidak ingin hembusan angin malam yang semakin terasa kencang ini akan kembali merubah pikiran Bidin. Hujan gerimis yang mulai jatuh membasahi tubuh kami, seperti menyambut kedatanganku dan Bidin di halaman rumah. Aroma wangi kemenyan yang terbawa oleh hembusan angin malam seperti membalut udara dingin yang kini semakin terasa menusuk ke kulit. Di rumahmu pasti bakar kemenyan ya? Tanya Bidin yang kubalas anggukan kepala. Untuk apa Ji? Tanya Bidin kembali seraya melepaskan sandal yang dikenakannya. Keberadaan kami di teras rumah membuat kami bisa mendengar ada seseorang di ruang tamu. Sepertinya TV-mu masih menyala. Bidin menempelkan daun telinganya ke pintu. Walaupun aku tidak melakukan hal yang Bidin lakukan, aku bisa mendengar suara TV yang masih menyala walaupun sudah tidak lagi menyiarkan acara. Assalamualaikum. Aku mengetuk pintu. Tak lama terdengar suara anak kunci yang diputar dari dalam rumah. Saat pintu mulai terbuka, terlihat Bani berdiri menatapku dengan wajah yang sepertinya ia baru saja bangun tidur. Waalaikumsalam. Lama banget Thomas keluarnya. Ada Mas Bidin. Masuk Mas. Bani berjalan mendahuliku dan Bidin memasuki rumah. Kemudian merebahkan tubuhnya di atas kursi. Mungkin rasa kantuk masih menggelayuti mata Bani. Ibu dan Mbak Arum sudah tidur belum? Tanyaku. Bani hanya mengangguk tanpa membuka mata. Terus kenapa TV-nya masih menyala? Tanyaku kembali sambil mematikan TV. Aku takut sendirian Mas. Makanya aku nyalain TV-nya. Lumayanlah suaranya berisik. Itu bisa membuat aku tidur. Jawab Bani yang sekarang sudah duduk. Mas Bidin tumben banget main ke rumah. Sebenarnya ada apa sih? Tanya Bani dengan nada suara yang agak nyaring. Aku segera memberikan isyarat agar Bani memelankan suaranya. Memangnya ada apa sih Mas? Aku dan Bidin akan melakukan sesuatu malam ini Ban. Jawabku sambil berjalan menghampiri Bani. Ranting daun kelor yang aku simpan dalam saku celana
Segera aku keluarkan dan aku letakkan di atas meja. "Ini apa, Mas?" tanya Bani sambil mengambil ranting daun kelor tersebut. Mendengar pertanyaannya, aku segera menjelaskan tentang rencana mengelapkan daun kelor tersebut ke seluruh tubuh Mbah Kakung. Ya, sebuah rencana yang bersumber dari perkataan Lek Pardi yang aku sendiri masih meragukan kebenarannya. "Hah, kamu yakin, Mas? Kalau nanti terjadi sesuatu dengan Mbah Kakung gimana?" "Kalau kamu bicara seperti itu, berarti kamu percaya Mbah Kakung mempelajari ilmu hitam," jawabku. Raut wajah Bani terlihat serba salah. "Gimana, Ban? Apakah kita teruskan rencana ini?" Mendengar pertanyaanku, Bani terdiam beberapa saat. Hingga akhirnya ia menganggukkan kepalanya. "Kita teruskan, Mas. Aku yakin Mbah Kakung tidak melakukan hal yang seperti selama ini orang tuduhkan. Lagi pula, aku juga tidak yakin akan kampuhan daun kelor itu." Setelah aku dan Bani sepakat untuk melakukan rencana tersebut, aku segera mengajak Bani dan Bidin menuju ke kamar Mbah Kakung. Inilah langkah awal bagiku untuk mengungkap misteri yang selama ini menyelimuti kejadian kelam yang menimpa Mbah Kakung, Mbah Putri, serta Bude. Begitu memasuki kamar Mbah Kakung, aroma wangi kemenyan yang terbakar seperti menyambut kedatangan kami. Memang harus aku akui dengan kondisi kamar yang tertutup seperti ini, perputaran udara di dalam kamar sangatlah minim, sehingga aroma wangi kemenyan yang terbakar terasa sangat menyengat, hingga membuat Bidin menutup hidungnya. "Cih, tadi kamu belum jawab pertanyaanku. Sebenarnya, apa tujuan kalian membakar kemenyan seperti ini?" Bidin mengulang pertanyaan yang sama. Tatapan matanya tertuju pada tubuh Mbah Kakung yang terbaring di lantai, yang hanya beralaskan tikar. Kaos oblong putih yang dikenakan Mbah Kakung nampak menutupi tubuh kurusnya. Melihat Bidin yang masih berdiri mematung di pintu, Bani mendahului Bidin memasuki kamar dan mengambil posisi duduk di sisi kaki Mbah Kakung. "Sebentar, Din." Aku berjalan menuju jendela kamar, lalu membukanya. Setelah jendela terbuka, aku merasakan udara segar menyeruak masuk ke dalam kamar. Bidin yang semula hanya berdiri terpaku di pintu, kini mengambil posisi duduk di dekat Bani. "Din, mengenai pertanyaanmu tadi kenapa keluargaku masih membakar kemenyan, semua ini dilakukan semata-mata untuk menghilangkan bau bangkai yang masih membekas di ruangan ini. Tidak ada tujuan lain." Aku menerangkan sambil mengambil posisi duduk berseberangan dengan Bani dan Bidin. Daun kelor tadi aku letakkan di atas tikar. "Yang benar kamu, Ji. Kejadian sudah selama itu, tapi baunya masih membekas," ucapnya tak percaya. Aku mengangguk. Singkat cerita, lama kami terdiam membisu sambil merokok. Gelapnya langit malam yang sesekali diterangi oleh cahaya kilat, seperti mengantarkan curah air hujan yang turun semakin deras. Suara dari jendela yang menutup karena terhempas oleh hembusan angin menyadarkan kami yang sedari tadi terdiam. Tatapan mata kami yang terfokus pada tubuh Mbah Kakung yang terbaring di lantai, seperti terhipnotis oleh gerakan halus di dadanya yang menandakan memang masih ada kehidupan di tubuh kurus yang terbaring tanpa daya ini. "Mas, sekarang kita harus bagaimana?" tanya Bani yang merasa bingung dengan rencana yang akan dilakukan malam ini. "Aku juga ndak ngerti, Ban.
Gimana Din? Kamu ngerti ndak? Bidin menggelengkan kepala. Ya sudah, kita lakukan sesuai dengan petunjuk dari Lek Pardi saja. Daun kelor ini kita sapukan ke seluruh tubuh Mbah Kakung. Tapi sebelum itu kita lepaskan pakaiannya dulu. Hah? Yakin nih Mas? Protes Bani. Iya Ji, yakin kamu. Biarpun Mbah Harjo dalam kondisi seperti ini, tetap saja aku takut. Ucap Bidin kemudian menatap Mbah Kakung. Hanya ini satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Kalau kalian memang takut, sebaiknya kalian keluar. Tanpa menunggu jawaban mereka, aku segera melepaskan kaos oblong putih yang dikenakan Mbah Kakung. Bidin dan Bani melakukan hal serupa pada celana yang Mbah Kakung kenakan. Maaf. Gumam Bidin saat tangannya membuka celana Mbah Kakung. Melihat tubuh Mbah Kakung yang sudah tidak mengenakan apa-apa lagi, sesaat aku hanya bisa terdiam melihat tubuh kurusnya. Kalau sampai bapak dan ibu tahu, bisa habis kita Mas. Gumam Bani sambil menggelengkan kepala. Sekarang bagaimana Ji? Saut Bidin. Kita sapukan tubuh Mbah Kakung dengan daun kelor ini. Cuma gitu aja Mas? Tanya Bani karena merasa rencana ini terasa begitu mudah. Iya Ban, aku taunya hanya seperti itu. Jawabku seadanya, karena memang hanya sebatas itu Lek Pardi menerangkannya tadi. Setelah masing-masing tangan memegang daun kelor, kami segera menyapukan daun kelor tersebut ke seluruh tubuh Mbah Kakung. Dingin banget tubuhnya Ji, ucap Bidin dan sekaligus mengakhiri kegiatan kami menyapu tubuh Mbah Kakung dengan daun kelor. Iya Mas, kok dingin tubuh Mbah Kakung? Belum sempat aku menjawab ucapan Bani dan Bidin, gerakan nafas di dada Mbah Kakung bergerak semakin cepat. Aku ndak boleh panik. Aku bermonolog, mencoba mengikis rasa panik yang mulai menjalar di pikiran. Panji, gimana ini? Ekspresi wajah Bidin terlihat mengharapkan adanya sebuah keputusan yang terucap dari mulutku. Setelah beberapa saat, terombang-ambing dalam kepanikan, sesuatu yang sangat tidak aku inginkan terjadi. Astagfirullah, Mas, Mbah Kakung Mas. Hening. Itulah yang aku rasakan ketika Bani selesai mengucapkan kalimatnya. Waktu yang berjalan seakan seperti mendadak terhenti, seiring dengan pergerakan nafas Mbah Kakung yang turut menghilang. Keyakinanku yang semula tinggi dan penuh kepercayaan, seperti terhempaskan jatuh ke dalam sebuah lubang gelap yang tak bertepi. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku jelaskan pada ibu dan bapak atas apa yang sudah terjadi pada Mbah Kakung? Semua orang pasti akan menyalahkan aku. Bapak, ibu, Mbak Arum, bahkan Bani pun mungkin akan menyalahkan aku atas kematian Mbah Kakung yang disebabkan oleh rencana konyol yang telah aku lakukan ini. Aku benar-benar bodoh. Bagaimana ini Mas? Bagaimana kita menjelaskan pada bapak dan ibu? Tanya Bani dengan rasa sesal. Tangannya terlihat menggoyang-goyangkan tubuh Mbah Kakung dengan harapan akan kembali sadar. Aku benar-benar bingung Ban. Aku tidak menyangka Mbah Kakung akan seperti ini. Berarti
Berarti apa, Mas? Aku meletakkan telapak tanganku pada dada Mbah Kakung. Namun aku tidak merasakan detak jantungnya. Berarti Mbah Kakung memang mempelajari ilmu hitam, Ban. Dan entah mengapa firasatku mengatakan bahwa semua ini ada hubungannya dengan... Suara petir memecah ketegangan di antara kami. Serentak dengan itu juga jendela kamar terbuka dengan sendirinya, lalu tertutup dengan sangat kencang, hingga pandangan mata kami terarah pada jendela kamar. "Ndak usah kamu teruskan penjelasanmu, Ji," seru Bidin, seraya mengalihkan pandangan matanya yang semula menatap jendela ke arahku. "Itu pasti karena angin, Din. Lihat tuh, jendelanya masih bergerak-gerak." Aku menatap Bidin, lalu kembali lagi menatap ke arah jendela. Namun aku merasakan keanehan begitu menyadari Bidin masih menatapku dengan ekspresi wajah ketakutan. Perasaanku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres dengan ekspresi wajah itu. "Din, kamu kenapa?" Bidin terpaku dan tak mengeluarkan satu kata pun. Bani yang semula menatap jendela kini turut menatap Bidin. "Loh, Mas Bidin kenapa?" Pandangan mata Bidin yang masih menatapku membuat Bani juga turut memandangku. "Astagfirullah, Mas, tangan kalian kena..." Sensasi rasa dingin tiba-tiba terasa di pergelangan tanganku. Ya Allah, apa ini? Batinku tanpa berani menoleh ke arah tanganku yang masih berada di dada Mbah Kakung. Lama-lama rasa dingin yang aku rasakan berubah menjadi sebuah cengkraman. Perlahan aku mulai mengarahkan pandangan mataku ke arah Mbah Kakung. Mbah Kakung yang semula terbaring tak berdaya, bahkan bisa aku pastikan sudah meninggal, terlihat sedang menatapku dengan tatapan yang tajam. Jari jemarinya yang dingin melingkar erat di pergelangan tanganku. Apa yang aku lihat ini sangatlah mustahil. Bagaimana mungkin seseorang yang sama sekali tidak terlihat tanda-tanda kehidupannya, bahkan untuk jarak wajah yang sedekat ini, aku sama sekali tidak merasakan hembusan nafasnya, kini tengah menatapku. "Ampun Mbah Kakung, ampun. Panji tidak bermaksud jahat sama Mbah Kakung," seruku. Tatapan mata Mbah Kakung terasa menggetarkan dinding rasa takut yang aku rasakan. Setelah beberapa saat aku terjebak dalam situasi yang sangat menyeramkan ini, mulut Mbah Kakung yang semula tertutup mulai bergerak layaknya seseorang yang ingin mengucapkan sesuatu. Hingga akhirnya di saat aku berpikir tidak akan ada kata yang terucap dari mulut Mbah Kakung, teriakan yang hampir menyerupai jeritan terdengar lantang terucap dari mulutnya. Entah kebetulan atau tidak, jendela kamar terbanting dengan sendirinya bersamaan dengan lampu yang padam, hingga membuat kamar ini menjadi gelap gulita. Cengkraman yang sebelumnya terasa erat memegang pergelangan tanganku juga tidak lagi aku rasakan. Hal pertama yang terlintas dalam pikiranku adalah mengetahui keadaan Bidin dan Bani yang tertelan oleh gelapnya ruangan kamar. "Din, Panji," bisikku pelan, namun tak mendapat jawaban. Saat aku ingin memanggilnya lagi, suara ibu memanggil namaku, disertai dengan bunyi langkah kaki terdengar dari luar kamar. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.